Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Ma, teman-teman Berham bilang bahwa Berham sekarang makin pinter. Benar nggak, Ma? Ya, benar. Kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita akan semakin berhikmat. Betul sekali. Apalagi hari ini kita akan melihat seorang yang mempunyai hikmat untuk mengatur umat perjanjian. Mengatur diri sendiri saja sulit, apalagi mengatur bangsa yang besar. Pasti diperlukan hikmat yang semakin besar. Bagaimana caranya? Yuk kita dengarkan Pak Leo menguraikan hikmat Tuhan. Hai anak-anak semuanya, Shalom, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kami memuji akan kebesaran-Mu. Engkau yang memiliki alam semesta ini, Engkau juga yang memiliki hidup kami. Tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa mau mengerti akan kebesaran Tuhan menuntun hidup kami. Kami tahu semua itu tertulis di dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Firman-Mu itu juga yang terus menolong kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa memancarkan bahwa Yesus Kristus hidup dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika Musa masih berada di daerah Rafidim, yaitu satu daerah di mana Musa beserta orang-orang Israel telah mengalahkan orang Amalek. Berita itu sampai kepada telinga Yitro, mertua daripada Musa yang sedang berada di Midian. Maka ketika Yitro mendengar berita tersebut, Yitro segera bergegas berangkat ke Rafidim untuk menemui Musa. Dan tak lupa Yitro membawa Zipora yang adalah istri daripada Musa serta kedua anak Musa yaitu Gersom dan Eliezer. Maka perjalanan itu ditempuh oleh Yitro dan sampailah Yitro di Rafidim. Ketika sampai di Rafidim, berita bahwa kedatangan Yitro ke tempat itu disampaikan kepada Musa. Musa segera menemui mertuanya dan ketika melihat mertuanya dan dekat pada mertuanya, Musa sebagai salam hormatnya berlutut bersujud di hadapan Yitro. Anak-anak sekalian, kita melihat sekalipun Musa menjadi orang yang besar saat itu sebagai pemimpin bangsa Israel, tapi Musa tetap mempunyai satu kerendahan hati. Ketika bertemu dengan mertuanya, dia memberikan hormat dengan bersujud. Maka Musa mengajak baik mertuanya, istrinya, dan kedua anaknya untuk masuk ke dalam tenda. Di situ Musa menanyakan bagaimana kabar mereka ketika masih ada di Midian. Maka mereka menjawabnya, keadaan mereka sangat baik. Sebaliknya Yitro menanyakan tentang Musa. Musa pun menjawab dengan baik. Dan tentunya Musa menceritakan bagaimana indahnya pimpinan Tuhan atas bangsa Israel. Apa yang telah diperbuat oleh Tuhan terhadap Firaun dan Mesir. Dan juga menceritakan bagaimana perjalanan bangsa Israel selama berada di padang gurun. Tentunya perjalanan yang di dalamnya ada banyak kesulitan, tetapi Tuhan senantiasa menolong. Sewaktu Yitro mendengarkan cerita ini, Yitro sangat senang sekali. Kenapa? Karena menurut Yitro itu adalah satu berita yang sebenarnya tidak mungkin. Karena zaman itu Mesir adalah negara yang sangat kuat, bangsa yang sangat perkasa di dalam suatu negara dibandingkan negara-negara yang lain. Itu sebabnya ketika Yitro mendengar berita bahwa orang Israel bisa keluar dari tanah perbudakan Mesir, itu satu berita yang luar biasa. Sehingga Yitro mengatakan kalimat, "Terpujilah Tuhan, bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan, orang Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu lebih besar, lebih perkasa dibandingkan dengan Allah
Allah bangsa-bangsa. Nah, anak-anak sekalian, ini menunjukkan bahwa sekali lagi Yitro kagum terhadap Allah orang Israel. Karena di samping Mesir itu menjadi negara yang kuat, di benak pikiran banyak orang, termasuk Yitro, bahwa Allah-Allah atau dewa-dewa orang Mesir itu dewa-dewa yang luar biasa, yang tak mungkin ditaklukkan atau dikalahkan oleh Allah siapapun. Tapi terbukti Allahnya orang Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, mampu mengalahkan Allah atau dewa orang Mesir. Ketika itu juga Yitro sebagai satu ucapan syukur atas tindakan Allah orang Israel mengalahkan orang-orang Mesir dan rakyatnya. Maka Yitro mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Allahnya orang Israel. Anak-anak sekalian, kalau Allah itu memang ditinggikan, Allah itu adalah Allah yang dimuliakan, maka orang yang belum mengenal Allah pun seperti Yitro bisa menjadi orang yang tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang dahsyat. Dan tindakannya memberikan korban persembahan. Dan yang paling penting, Yitro juga disambut oleh keluarga daripada Musa, yaitu Harun, juga disambut oleh tua-tua Israel. Dan mereka mengadakan jamuan makan. Anak-anak sekalian, suatu saat Yitro melihat Musa sedang menghakimi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan orang Israel. Dan Yitro melihat kalau seperti ini terus-menerus, bisa orang-orang Israel mendapat giliran penyelesaian permasalahannya terlalu berkepanjangan, maka akan terjadi sangat tidak sehat di dalam kemasyarakatan daripada orang-orang Israel, termasuk yang bersangkut paut dengan kerohaniannya. Maka Yitro menasihatkan kepada Musa untuk mengangkat wakil-wakil atau hakim-hakim kecil yang mendampingi Musa untuk menyelesaikan urusan-urusan bangsa Israel. Maka Yitro menyarankan bagaimana atau siapa yang pantas untuk menjadi pendamping Musa sebagai hakim-hakim kecil. Maka Yitro mengusulkan, yang pertama orang itu harus cakap atau mempunyai kemampuan. Yang kedua orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang dapat dipercaya. Yang keempat adalah orang yang benci terhadap penyuapan. Nah, inilah syarat yang diperlukan bagi seorang hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Yang berikutnya, Yitro mengusulkan harus dibagi beberapa bagian, yaitu satu orang memimpin 100, satu orang memimpin 50, satu orang memimpin 10. Jadi inilah yang diusulkan oleh Yitro. Maka itu dipandang baik oleh Musa dan itu dilaksanakan. Dengan demikian, hal itu boleh memperingan pekerjaan daripada Musa. Hal-hal yang tidak sukar untuk diselesaikan oleh Musa, maka itu dilimpahkan kepada hakim-hakim kecil yang mendampingi Musa. Tetapi untuk perkara-perkara yang sulit, maka semuanya itu harus diselesaikan oleh Musa. Anak-anak sekalian, kita boleh melihat melalui cerita ini bahwa Tuhan sanggup memakai orang-orang seperti Yitro untuk menolong Musa di dalam mengatur akan satu masyarakat atau satu bangsa, yaitu Israel. Tapi kita boleh melihat juga bahwa Yitro bisa mengenal bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang perkasa, yang lebih besar, yang lebih kuat dibanding Allah bangsa lain. Dan yang paling penting, Allah orang Israel adalah Allah yang hidup. Demikian juga, marilah kita bersama-sama memberikan satu tindakan seperti yang Yitro kerjakan, yaitu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan kita memberikan persembahan korban bakaran atau korban sembelihan, tapi mari kita persembahkan hidup kita ini
sebagai persembahan, sebagai korban yang hidup kepada Tuhan, yang telah menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih bahwa Tuhan sungguh Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang melampaui segala Allah bangsa-bangsa yang lain. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pembebasan yang dikerjakan melalui korban Kristus di atas kayu salib. Tuhan, ajarkanlah kami juga untuk senantiasa memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami yang kami miliki adalah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mengenal satu tokoh, yaitu Yitro, mertua Musa yang menjadi lambang semua penyembah berhala yang juga akan memuji Tuhan. Bahkan Bapak Yitro mau hidup bersama umat Israel dalam kenikmatan yang paling puncak, yaitu mengalami keajaiban hidup dalam perjanjian Allah. Untuk besok, teman-teman baca dari Keluaran pasal 19. Makin asik aja berpetualang dalam kerajaan Allah. Bye-bye.